Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الشهر صياما وغزة وجه العام وأنزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد من عدنان سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ذوي العلوم والعرفان. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنتم في عيد الفطر. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta, di pagi hari yang indah dan cerah, di saat suara gema takbir merambah dari rumah musola sampai di halaman lapangan yang begini indah, kita duduk berkumpul mengharapkan berkah dengan memuja kebesaran Allah yang Maha Rahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia. Kemarin kita ketemu dengan bulan puasa untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, sehingga amaliyah pun berlipat ganda. Masjid dan musolah pun bergema dengan siar-siar agama. Ada Quran yang dibaca, tarawih pun mengudara. Semuanya menggambarkan, membesarkan Allah Sang Maha Pencipta. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan kemarin sebagai hadiah dan berkah. Walaupun puasa itu lelah, walaupun puasa itu payah, tapi lelah akhirnya jadi berkah. Dan hari ini selesai sudah, kita pun bisa menghamparkan sejadah dalam melaksanakan sholat Id berjamaah. Insya Allah dunia akan berkah, akhirat pun kita akan jadi ahli jannah. Salawat dan salam semoga dan senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang pemimpin yang disiplin, kepada seorang pemimpin pencinta kaum muslimin dan mukminin, kepada seorang pemimpin yang bergelar Al-Amin, yang terkenal dengan Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin wa Khatamun Nabiyyin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta, hari ini adalah hari kemerdekaan kita. Sukacita ada di depan mata, terbukti pakaian baru,
sarung baru, sejadah baru, kopiah baru, mukena baru, semuanya menghiasi tubuh kita. Pertanda pagi ini adalah pagi yang bahagia. Walau Ramadan sudah permisi, hari ini ketemu dengan Idul Fitri, tapi semangat Ramadan jangan sampai mati. Harus terus lestari menjadi penghias diri agar dekat dengan Rabbul Izzati, Allah yang Maha Suci. Saudaraku, ada beberapa pelajaran penting dari Ramadan yang hari ini harus kita realisasikan ketika ketemu dengan Syawal. Pertama, Ramadan mengajar kepada kita agar kuat akidah. Kedua, kuat ibadah. Ketiga, memperbanyak sedekah. Pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi hamba-hamba yang kuat akidah. Pantas dan wajar kalau ulama mengatakan as-saumu mulajamatun bil iman. Puasa itu senantiasa mulajamah, selalu berhadapan, selalu beriringan dengan keimanan, akidah. Siangnya man soma Ramadhana imanan, malamnya man qoma Ramadhana imanan. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka wajar dan pantas ketika Ramadan kita selesaikan, ketika puasa kita selesaikan, maka yakin dan pasti orang-orang beriman yang kuat akidah akan nampak di depan mata kita. Saudaraku, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, kita perhatikan ketika kita berpuasa, walaupun seharian kita tidak makan, seharian kita tidak minum, tapi tetap kuat. Kenapa? Karena ada iman. Anak-anak kecil yang baru kelas SD, kelas 3, kelas 4, masih kecil orangnya, kecil umurnya, tapi tidak sedikit yang selesai menjalankan ibadah puasa. Kuat. Kenapa? Karena ada iman. Dan ketika kita berpuasa, padahal tidak ada satpam yang menjaga, tidak ada intel yang mengawasi, andai kata kita masuk kamar, kita kunci, kita makan dengan kenyang, kita minum dengan kenyang, yakin tidak ada yang tahu. Keluar dari kamar, kita pura-pura puasa. Tapi kenyataannya, walau tidak ada yang mengawasi, kita tidak melakukan untuk berbuka. Kenapa? Manusia tidak melihat, Allah Maha melihat. Manusia tidak mengawasi, Allah yang mengawasi. Sehingga terbentuklah kekuatan akidah, kekuatan keimanan. Andai kata kuat akidah hasil dari puasa ini dibawa oleh seorang suami dalam rumah tangga, maka jadilah suami-suami yang gagah perkasa, siap siaga menjaga keluarga dan cinta kepada anak istri yang tercinta. Ketika suami sudah kuat ibadah, yakin istrinya akan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dicinta. Ketika itu terlaksana, rumah tangga tidak akan pernah ada bakyat terbang, piring melayang, yang ada ucapan sayang, rajin sembahyang, dan insya Allah akan banyak uang. Ketika kuat akidah dibawa oleh seorang istri, maka akan menjadi istri sebagai pendamping sang suami yang mencintai dan menyayangi. I love you, you love me. Mereka berdua love-lovean. Ketika seorang istri sudah setia mendampingi seorang suami yang tercinta, apapun yang diberikan akan disyukuri, apapun yang dihasilkan akan diterima. Tidak ada bimoli bibir monyong 2 senti, tidak ada boneka cantik dari India, istri purik gara-gara kurang belanja, tapi semuanya mensyukuri dan menikmati. Kenapa? Ada benteng kuatnya akidah. Ketika kuat akidah ini dibawa oleh seorang prajurit, maka akan lahirlah prajurit yang gagah, kuat beribadah. Sekali kaki melangkah, pantang surut menyerah. Sebesar apapun tugas negara, dia tidak akan pernah melupakan ruku dan sujud kepada Sang Maha Pencipta. Bukankah tipe ini sudah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita? Kita lihat dalam bingkai
bingkaian sejarah. Kita kenal dengan Jenderal Sudirman, seorang jenderal yang kuat akidahnya, seorang jenderal yang memimpin pasukannya dengan kekuatan akidahnya, sehingga dalam bingkaian sejarah belum pernah kita baca Jenderal Sudirman ketangkap oleh Belanda, Jenderal Sudirman kena oleh Belanda, walaupun ia melawan Belanda bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tidak pernah ketangkap oleh Belanda. Kenapa? Beliau memiliki 3 keistimewaan kekuatan akidah. Pertama, dawamul wudu. Seorang jenderal tidak pernah batal wudu. Seorang jenderal mukanya selalu terhias dengan pancaran air wudu. Kekuatan wudu inilah yang mampu membentengi beliau sehingga tidak mempan dan tidak sanggup Belanda untuk menangkapnya. Kedua, as-salatu bi awalil waktu. Seorang jenderal sholatnya selalu awal waktu. Walaupun ia kerja melaksanakan pekerjaan, tapi sholat tetap diawalkan. Maka pendampingnya, maka pengawalnya bukan lagi manusia, bukan lagi malaikat, tapi langsung Allah dengan kekuatan tirakat sholatnya. Jenderal Sudirman begitu luar biasa, memiliki karisma yang istimewa sehingga Belanda sulit untuk menangkapnya. Yang ketiga, hablum minan nas. Dia punya jiwa senantiasa tinggi sosialnya, membantu si fakir, membantu si miskin, sehingga alhamdulillah, kalau dulu sebelum tidak ada TNI, sebelum adanya TNI, sebelum adanya polisi, keamanan itu dilakukan oleh laskar-laskar. Dari NU ada Ansor, ada Banser. Dari Muhammadiyah ada laskar-laskar untuk keamanan. Semua laskar itu bersatu dalam laskar Hizbullah. Dan laskar Hizbullah bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat itu berubah menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. TRI pun berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang membangunnya? Seorang guru ibtidaiyah dari Yogyakarta. Siapa namanya? Sudirman, yang sekarang kita kenal dengan seorang Jenderal Sudirman. Maka ketika akidah itu kuat, hidup akan selamat, dunia akan nikmat, akhirat masuk surga penuh dengan rahmat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta. Yang kedua, Ramadan mengajar kita untuk kuat ibadah. Bukankah ketika Ramadan semuanya waktu kita gunakan untuk ibadah, masjid ramai, musolah ramai, maka beres dari Ramadan ini jangan tinggalkan masjid. Kalau kita mampu meramaikan rumah kita, kalau kita mampu memakmurkan asrama kita, kalau kita mampu memakmurkan kontrakan kita, kita pun harus lebih mampu memakmurkan masjid kita agar kita lebih dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Ketika Ramadan kita diajarkan senantiasa berjamaah, tarawih berjamaah, buka berjamaah, sahur berjamaah, sholat berjamaah. Beres dari Ramadan kita harus senantiasa berjamaah. Seia sekata, sepiring satu cinta, bersatu, kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita mampu membawa anak istri kita berjamaah nonton di bioskop, kalau kita bisa membawa istri kita berjamaah di mall, kalau kita sering membawa anak-anak kita jamaah di kolam renang, maka sudah saatnya kita pun harus mampu dan bisa membawa anak kita, istri kita berjamaah menghadap Allah yang Maha Rahmah. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita tidak ada bacaan yang istimewa dalam Ramadan kecuali tilawatil Quran. Kalau kita senang baca WA, kalau kita senang baca status, kalau kita senang baca FB, kalau kita senang baca Instagram, itu bacaan-bacaan dunia. Kita harus lebih senang lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saudaraku, kenapa Ramadan ini bisa mulia? Bukan karena puasa, karena di luar Ramadan pun ada puasa Senin dan Kamis. Kenapa Ramadan ini mulia? Bukan karena ada sholat tarawih. Di luar Ramadan pun ada sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Tapi kenapa Ramadan ini mulia?
Karena diturunkannya Quran yang mulia. Maka kalau kita hidup ingin mulia, jangan tinggalkan Quran. Kalau prajurit ingin jadi prajurit yang mulia, bacaannya adalah Al-Quran. Kalau rumah tangga pengen jadi rumah tangga yang mulia, jangan tinggalkan Al-Quran. Ketika Quran kita depankan, kehidupan akan aman dan nyaman. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Ramadan tidak saja mengajarkan ibadah badaniah, puasa, sholat, ruku dan sujud. Ramadan tidak saja mengajarkan ibadah qalbiyah, zikir, qiyamul lail di malam hari, tapi Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk ibadah maliyah. Harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh kita itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Orang yang pandai bersyukur ketika Allah berikan nikmat yang banyak, ia mampu berbagi dengan banyak dengan sesama kita. Saudaraku, tidakkah kita perhatikan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berhalwat di Bukit Turi Sina, beliau ngobrol dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, apa yang engkau senang dari amalan ibadahku? Apakah kau senang dengan zikirku ya Rabb? Apa kata Allah? Aku belum senang Musa dengan zikirmu, karena zikirmu